Udah denger suara gue? Selamat datang di Tri Talk Podcast Calon MM episode pertama. Bersama kedua teman gue, Doni dan Topar. Lamparan tangan dulu, bro. Oke, di sini udah ada Christopher yang sebelah kiri gue, yang rambutnya baru. Dan ada Doni di bawah ya, posisi bawah dia. Di sini disclaimer dulu, kita pakai logo aja karena tentunya kita seumuran kecuali Mas Doni. Ya, kita udah sama-sama tahu lah ya. Oke, tema kita hari ini kita akan sedikit cerita nih. Kita sama-sama sekolah di MM UNJ, tentu ada latar belakangnya gitu. Mungkin dimulai dari Christopher yang mau cerita dulu gimana pertama-tamanya. Silakan, Bro. Oke, jadi gue milih MM ya, khususnya UNJ. Jadi awalnya gue emang pengen gitu kan lanjut sekolah lagi. Gue bingung nih kalau lanjut teknik lagi, gue ngerasa bosen aja gitu karena gue udah 5 tahun di istilahnya yang bidang teknik ya. Setahun kontraktor, 4 tahun di manufaktur. Jadi ngerasa bosan gitu, MM aja, manajemen Kalau itu boleh kan. tahu lu S1 dari mana, Bro? Kuliahnya, Bro? Oh, S1 gue di Untar ya, Tarumanagara di Grogol. Itu yang orang taunya sebelah Trisakti. Oh iya, jurusannya? Teknik mesin, jurusan gue teknik mesin. Berarti orang teknik banget lah ya. Ya, bisa dibilang gitu. Iya, sama Orang rambut teknik lah. saat inilah kelihatan tekniknya. Zaman-zaman ospek itu pendek Oke. itu dibotak. Iya, terus gimana, Bro? Kenapa lu nggak ngambil S2 teknik aja gitu? Kenapa harus manajemen sih yang nggak pernah lu tahu gimana ilmunya gitu? Oh, jadi gue ngerasa kalau gue ambil S2 teknik itu nggak bisa diaplikasikan juga di kehidupan aktual gitu, maksudnya di pekerjaan gue. Kalau teknik itu, kalau S2-nya rata-rata banyakkan rumus. Nggak bisa, tetap aja menurut gue nggak bisa jadi aktual. Dan untuk mencapai posisi biasa di perusahaan nggak mungkin dari ngambil dari S2 teknik, biasanya manajemen, karena kan lebih global ya. Kalau teknik kan biasanya hanya jadi profesor atau dosen, biasanya sih gitu. Makanya gue milihnya manajemen. Kalau di kerjaan lu sekarang, gue tanya nih, gimana? kalau kenapa lu mesti milih UNJ gitu? Kenapa nggak yang lain? Misalnya PPM gitu kan, pasti yang mulia kan masih ada yang lain tuh. Iya, Bro, banyak banget, Bro, sekolah bisnis, Bro. Iya. Ya, kalau tadi kan pilihan PPM sama yang Prasmul ya. Itu kenapa gue ngambil itu, pertama mahal. Udah problem mahal. Kita bersama ya. Itu problem dah, itu mahal. Terus lokasinya juga di pusat ya. Sekarang gue kerja di Bekasi. Itu menurut gue juga makan waktu juga. Tapi UNJ kan di Jakarta Timur, Bro. Jakarta Timur, tapi lebih dekat ke Bekasi dibanding gue ke pusat gitu. Gue ngerasanya itu. Tapi yang paling utama sih kata mahal itu gitu. Jadi makanya gue kemarin nyari UGM juga, cuman ya itu karena jarak sama lebih mahal. Terus tiba-tiba ngeliat UNJ ternyata ada S2 tuh, makanya gue udahlah coba UNJ, ternyata masuk gitu. Oke, sekarang kita mau tahu nih Mas Doni nih, ya kan udah punya punggawa kok masih ada niat sekolah gitu kan. Coba kita dengarkan dulu nih. Ya, awalnya tuh cuma pengen tahu aja. Gue kan lulus 2011 ya. Nah, kemarin kita kan kuliah angkatan 2019 tuh. Set, gue masuk kuliah 2011, bos. Ya, berarti kita jarak 4 tahun berarti ya. Iya, betul. Lanjut. Nah, pas itu ya gue cuma mau tahu aja sebenarnya gue masih mampu nggak sih ikut-ikut psikotes, terus ya mungkin belajar lagi di kelas gitu. Banyak orang yang udah bosan kan, mungkin yang udah cukup, yang ngapain sih kalau nggak buat karir, ya ngapain kuliah lagi gitu kan. Tapi tujuan pertama ya sebenarnya pengen iseng-iseng aja ngetes waktu itu. Masih bisa nggak sih? Ternyata masih bisa. Nggak ada tujuan buat merebut posisi tertentu gitu loh. Nah, itu selanjutnya lah, itu ya nomor 3 mungkin ya. Nomor 2 tuh lebih ke pengen buka channel aja sih. Mungkin siapa tahu nanti ketemu sama siapa gitu kan, CEO mana gitu. Ini kan lu lulus lu bilang 2011 ke 2020. Nah, selama di pertengahan itu lu nggak pernah kepikiran kuliah atau tiba-tiba muncul di 2019 gitu?
Atau Nah, dulu kebetulan baru ada pernah? duitnya 2019. Oh, masalah duitnya lagi ya. Iya, kan banyak keperluan juga kemarin Gitu. kan. Waduh, Nah, keperluannya apa aja, Bos? keperluannya apa aja tuh? Ya, namanya lu rumah tangga tahu lah, nanti lu tahu sendiri. Bos, Itu tapi sih, kita sih. mau tahu juga nih, yang lain mau tahu juga lu S1 dari mana tadi, topper dari teknik. Kalau lu Oh iya, gua S1 Fakultas Hukum Unpad di Bandung, 2000 angkatan 2007 ini selesai 2011. agak sesuatu hal yang aneh ini. Lu hukum, ngambil manajemen, lama-lama lu ngambil kedokteran nanti. Kenapa nih? Ya, Kenapa? ini sih sebenarnya masih agak nyambung ya cara belajar. Ya, hukum sama manajemen itu kan sama-sama banyak teori, banyak hafalan juga. Cuman kalau dari sisi pekerjaan, kalau waktu gue masuk hukum itu emang nggak ada ini sama sekali ya. Kecuali mungkin yang bikin legal kayak PKS, perjanjian MOU gitu-gitu. Nah, pas udah gue masuk ke dunia kerja, jadi memang ilmu manajemen itu kepake, bener kata si Mas Kris tadi. Jadi contohnya kayak kita mengkoordinasikan atau mengorganize suatu tim, apalagi kalau misalnya kita udah dari di posisi misalnya di middle atau di top manajemen, itu ilmu manajemen itu penting gitu. Dari mulai strateginya, dari mulai pengorganisasiannya, dari mulai pembagian tugasnya, itu Karena itu fungsi-fungsi lebih manajemen kan. gitu sih, penting juga. Iya. Nah, terus yang Nah, gue sekarang gue penasaran balik nanya nih Yan sama lu ya. Ntar dulu, gue penasaran nih sama lu nih. Apa nih? Lu anak Unpad, kuliah di Apa? Bandung, tinggal gue tahu di Jakarta Utara. Kenapa Hmm. lu ada kenal nama UNJ gitu kan? Dari mana lu tahu gitu? Oh, kalau itu sih sebenarnya gue dari kecil udah tahu UNJ. Dulu kan namanya IKIP kan, terus tahun Iya. berapa tuh? 99 apa 2000 Ya, gue lupa. Berubah jadi UNJ kan. Nah, gue taunya tuh dulu ini, apa namanya, adiknya kakek gue kan ini dosen di UI. Rumahnya itu di komplek dosen belakang UNJ. Jadi tiap lebaran kalau gue ke rumahnya, oh ini UNJ gitu. Cuman tiap tahun gue datang ada perubahan terus, gedungnya tambah gede ya, gedungnya nambah lagi gitu. Nah, gue cari tahu tuh, ini ada apa sih di sini? Ada psikologi, ternyata ada non pendidikan juga gitu, ada kayak manajemen ada gitu, terus ya makanya kayak manajemen lingkungan juga ada, nggak hanya pendidikan ternyata gitu aja sih. Oke, sip. Bahkan sampai S3-nya juga ada kan? Banyak bro S3-nya mah. Iya. Tuh. Yan, sekarang gue Yan balik nanya sama lu Yan. Aduh, Lu ya oke. S1 gimana Yan? Kalau gue sih emang gue S1 dari UNJ ya. Nah, terus Wah. syukurnya gue begitu lulus, gue lulus di 2018. Jadi gue adik-adik lupa ada kan gitu. Lu 2018 berarti lu angkatan kuliah 2014 ya Yan ya? Gue on time tuh gue. Nah, jadi gue lulus, syukurnya gue langsung kerja gitu kan. Nah, terus sama emang dari dulu gue udah ada niatan pengen lanjutin sekolah gitu. Gue kerja di daerah Tebet, terus gue iseng-iseng waktu itu googling sambil kerja gitu. S2 enak gimana? Sebenarnya gue nggak ada kepikiran ke UNJ lagi karena you know lah, karena kalau S1-nya kita di sana pasti kita pengen nyari yang lain gitu karena bosen gitu. Iya, yang baru, bosen suasananya. Gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya emang kayak ada yang mengarahkan ke sana. Kenapa? Yang pertama faktor biaya tadi. Ya you know ya udah paling ekonomis lah ya, tapi bukan murahan, kita nggak bisa bilang murahan gitu, tapi pas di kantong gitu ya, pas di kantong. Nah iya benar tuh, kantong. Yang kedua itu gue ngebayangin kalau gue kuliah dari kantor itu sarah gitu, sekalian balik. Nah itu tuh udah enak lah gitu, artinya waktu itu gue lihat pertama yang gue searching sih biaya ya, yang itu yang di website ya. Yang kedua yang gue searching itu jam kuliah sama hari kuliah. Nah terus gue lihat hari kuliahnya hari biasa. Terus mulainya 6:30 kalau nggak salah di website ya, 18.30. Terus gue pikir-pikir, gue keluar 5:30. Wah masih kekejar gitu, masih bisa santai-santai, gue masih bisa makan gitu. Itu sih. Dan kenapa gue ngambil manajemen? Ya bidang ilmu gue sebelumnya gue pendidikan ekonomi bro. Ya pendidikan ekonomi dan masih ada hubungannya dengan ekonomi gitu sih. Dan gue tahu bahwa kebutuhan akan bidang manajemen di setiap kantor dan instansi itu pasti ada gitu aja. Gitu. Nah ya benar, kalau juga pikiran gitu sih. Iya. Kalau lu gue lihat lebih seneng manajemen keuangan ya Yan ya selama ini ya. Kalau gue lihat nih passion lu gitu. Kalau Chris kan gue lihat dia lebih ke pemasaran nih setelah gue lihat kan. Mungkin karena kenapa dia pemasaran? Ya karena mungkin dia ini ya, maksudnya kalau misalnya kita seneng sama sesuatu kan berarti kita ada yang kita senengin dulu nih sebelumnya nih. Nah mungkin kalau lu kan manajemen keuangan
lu seneng tuh cara belajarnya waktu itu gue lihat kan, udah gitu lu niat banget nyatet gitu kan. Nah kalau Chris kan waktu pemasaran tuh gue lihat tuh dia seneng datang terus gitu kan. Kalau misalnya nggak kuliah, besok lagi nggak ada, dia tuh kayaknya kesel Gue tahu banget gitu. arahan omongan lu ini, gue tahu, gue ngerti. Itu gitu ya kan ya, bener nggak tuh? Gitu. Jadi gue sih sebenarnya gimana ya bilangnya, dari dulu gue juga bingung gue suka angka atau gue suka hafalan gitu, karena ekonomi itu sebenarnya kombinasi keduanya, ada teori yang harus dihafal dan ada hitung-hitungan. Beda kayak lu misalnya hukum, kalau lu minim banget mungkin matematika atau angka-angka, kalau lu kan benar-benar teori dan apa namanya itu tafsir ya, ada tafsirnya juga gitu. Kalau kayak gue emang seimbang gitu bro, makanya kayak sekarang di MM juga gue lihat pembagian matkulnya tuh ya, karena kita sekarang udah SDM ya. Kalau dulu kita di awal-awal ada yang hitungan dan ada yang teori juga gitu. Dan gue emang kayak lebih suka itu seimbang gitu. Jangan teori doang, jangan juga hitung-hitungan semua gitu. Gitu aja sih. Nggak tahu kalau Mas Kris, coba Mas Kris. Oh, kalau gue mah sebenarnya senangnya manajemen operasi, karena kan memang di manufaktur gue manajemen operasi ya. Kalau ngeliat itunya kemarin juga waktu awal-awal kan ada manajemen operasi, pas tuh maksudnya gue masih ngerti. Cuman karena memang di penjurusannya nggak ada manajemen operasi, jadi antara pemasaran sama SDM gitu. Jadi yang gue cocok antara dua itu, pemasaran sama SDM. Dan juga dari Gak ada gitu akuntansi keuangan gitu? Pengen gitu? Enggak sih, kemarin karena emang menurut gue Ya gue jelimet ngerti lah. sih, karena emang lu berdua kan nggak ada latar belakang untuk ngitung-ngitung kayak kemarin yang present value, future value gitu. Kalau gue sih udah lumayan familiar gitu. Kalau Mas Doni nih, dari mata kuliah yang udah kita pelajarin apa nih yang paling diminatin? Ya jujur pemasaran sih yang tadi, makanya gue nuduh Chris kan, gue kira Chris yang senang gitu. Tapi ternyata dia senang juga, mungkin pilihan kedua ya. Cuma kalau gue pilihan pertama waktu itu pemasaran, cuma orangnya kurang dari, ya cuma gue doang yang milih, nggak dibuka kan. Oh gitu Karena kan selama ini hubungannya kan sama pemasaran ya. Contoh kayak marketing communication, gue kan pernah tuh di Markom. Nah itu kan pemasaran banget tuh. Terus kayak penjualan produk gitu, pemasaran ya, mungkin pembuatan program itu kan lebih ke strategi pemasaran lah semuanya. Itu sih, itu. Terus gini, selama kita udah kuliah hampir setahun, udah setahun kita kuliah 2 semester nih. Kira-kira gimana nih? Kita yang kuliah sambil kerja gitu. Ada nggak kendala-kendalanya selama ini nih? Mas Kris, Gua dulu kali ya. Ada Mas Doni dulu ya. Ya. Mas Doni ya. Gua ini sih lebih ke kendalanya tuh pada saat mau ngerjain tugas. Udah gitu tugasnya, misalnya gue ngerjain hari Sabtu. Berarti gue kehilangan hari Sabtu gue kan. Tapi lu gercep banget bos, lu ngerjain tugas lu gercep. Ya itu mau kumlaut. Kemarin kan hujan, nggak bisa kuliah juga aja. Waktu kita kuliah masih di gedung, motor lu duluan nyampe di parkiran pada gua, padahal kantor lebih jauh pada gua gitu. Emang semangat lu tinggi banget sih gue liat sih. Bukan, bagi gue tuh kuliah kita sore-sore itu waktu itu ya. Kalau sekarang kan kita kan kuliah online nih. Itu refreshing, gue di kantor dari jam 7:30 sampai jam 5. Ya gue yang ngerti lah, seenak-enaknya apa lah lo di kantor itu ibaratnya kan. Nah, tiba-tiba lu ketemu orang baru kan nge-refresh lagi kan. Ya, tapi jujur emang gue faktor gue kuliah itu emang gue suka banget yang namanya ambience kuliah gitu loh. Maksudnya gue suka suasana kuliah. Pertama gue ketemu teman baru, ya kan. Kedua gue ketemu dosen baru. Jadi sebenarnya kuliah itu adalah lingkungan yang hebat gitu, ngerti gak sih? Yang bisa membentuk kita hebat gitu loh, karena teman kita hebat. Apalagi kayak S2 ya. Kalau S1 dulu kan kita sama-sama belum kerja ya. Tapi kalau S2 tuh kayak ketemu teman-teman dari instansi yang lain atau kantor yang lain itu benar-benar nambah wawasan sih. Kayak gue kenal Doni. Suatu saat kalau misalnya dia CEO dari BRI gitu kan. Amin. Itu iya, jadi ada relasi gitu loh. Terus dosen bro, dosen hebat-hebat juga, dia kenal kita kayak gitu kan, luar biasa gitu. Kayak gitu. Ini kalau si Chris nih, Chris, lu kalau selama kuliah ini yang kesulitan lu apa, Chris? Oh, pertama sih ini ya jarak ya, gue dari Bekasi ke Rawamangun itu lumayan. Kalau gue lihat di Google Maps itu sekitar 25 kilo lah. Bolak-balik berarti gue 50 kilo. Itu lumayan makan waktu. Gitu. Nah, lumayan capek. Lu kan dari Tambun ya kan? Nah, bener. Itu lu keluar kantor jam berapa bisa ngejar 6:30 di ini? Jadi gue keluar kantor tuh 4:30. Langsung tuh gue nggak, biasanya kan 5 menit udah di kantor dulu, 5 menit 10 menit. Tapi kalau pas kuliah gue langsung 5 menit
nggak di 4:30 langsung parkiran, udah langsung ke UNJ, nyampe Romangun tuh sekitar jam 6:15 lah, sekitar sejam lebih 15 menit lah kalau dari Tambun ke Romangun. Habis itu gue makan dulu, habis itu langsung ke kampus. Itu lumayan. Pertama jarak, kedua ya emang kayak lu bilang tadi refreshing juga lah. Itu lumayan ini juga sih. Suasananya beda. Itu positifnya. Kalau yang kendalanya dari perjalanan, terus tugas yang kayak Mas Doni juga tuh tugas. Sabtu Minggu biasa buat kita leha-leha lah dari Senin apa Jumat di kantor, Sabtu Minggu buat Tapi liburan emang lu kadang kan lu berdua tuh kayak di kantor gitu nggak bisa ngerjain tugas gitu ya sambilan ya? wah susah, nggak ada di kantor gua kan nggak bisa internet tuh. Iya jadinya susah, mau nggak mau Sabtu Minggu gitu nggak bisa nyelip bikin tugas pas di kantor gitu Senin sampai Jumat, mau nggak mau Sabtu Minggu. Iya sih. Tapi menurut Lu gue itu kesulitannya ininya apa sih. kalau lu? Kalau Kalau lu gua sendiri gimana? gimana ya? Apa kesulitannya? Kesulitan ya pasti ada lah ya, maksudnya kayak tambah beban hidup gitu ya kuliah. Tapi gue sih selama ini nggak gue jadikan beban gitu, tapi refreshing. Bahkan ada temen gue yang kayak bilang sama gue, terus lu seharian tuh kayak nggak ada istirahatnya gitu kan. Gue kalau kuliah dulu ke kampus bro, itu gue berangkat pagi, pulang jam 9 ke atas kan udah pasti ya, nyampe rumah jam 9 ke atas. Itu tuh kayak rumah tuh cuma tempat tidur lu gitu. Cuma tempat tidur lu gitu. Dan ya gue sih seneng gue kelihatan sibuk daripada gue kelihatan gak sibuk. Kalau gue sih kayak gitu. Jadi kendalanya selama ini karena gue udah tahu juga ekosistem di UNJ, sistem tugas dan lain sebagainya, gue nggak banyak culture shocknya sih gitu. Beda lah dengan kalian yang sistem-sistemnya beda gitu kan. Tapi kalau gue sih udah lumayan menikmati sampai saat ini, gue juga menikmati gitu. Kayak gitu. Nah, iya gue juga kalau selama dulu kuliah offline maksudnya itu langsung nyampe rumah jam 10 udah langsung beberes habis itu tidur. Iya. Misalnya ngantor lagi, kuliah lagi. Cuman gitu. gue karena jadi ngantor di ruangan ini sih, kalau ngerjain tugas tuh bisa lah gue selipin gitu. Pas lagi nggak sibuk-sibuk gue selipin. Gitu. Iya. Kalau kantor gua kan kendalanya nggak bisa pakai internet, jadi rada susah. Gue inget ini sih. Makanya itu jadi ngerasa hari lebih cepat. Misalkan kita Senin tiba-tiba udah Jumat lagi gitu, ngerasain ini gitu. Oh, jadi gue ada satu kendala juga, bro. Gitu. Ada satu kendala yang barusan gue pikirin. Gue ngebayangin dulu S2 tuh nggak banyak tugas kelompok. Oh. Ya kan? Gue ngebayangin dulu kelompok ya. Iya, gue pikir dulu tuh S2 tuh udah bener-bener individual gitu tugasnya gitu kan. Nah, karena kalau tugas individual dengan tugas kelompok ini beda. Kalau tugas individual, gue bisa maintain waktunya. Gue bisa atur kapan gue ngerjainnya gitu. Tapi kalau tugas individu, kalau teman lu ambis, itu tuh kayak ditagih-tagih gitu. Kayak ditagih gitu loh. Nah, itu yang kadang-kadang membuat gue sulit sih. Ya nggak sih? Ya ada oknum lah, gue nggak mau ngomong. Ya gue ngerti sih, kalau tugas kelompok itu kan lu pengennya semua kontribusi nih. Ya, jadi kapan waktunya nih yang tepat. Sedangkan mungkin hari ini lu bisa, gitu. lu nggak bisa. Teman lu bisa, lu yang nggak bisa gitu. Akhirnya udah deh gue aja yang ngerjain semuanya deh gitu kan ujung-ujungnya. Karena emang bayangan gue dulu S2 tuh ya nggak ada lagi lah tugas individu. Bahkan yang paling nggak gue bayang waktu itu ada tugas tulis tangan gitu kan. Nah itu tuh kadang-kadang paham. Ini gitu. Paham. Lu beli folio bergaris gitu kan masih. Terus kalau ini sekarang kuliah online menurut lu gimana nih? Ini terakhir sesi kita nih. Gue pengen tahu dari lu pada nih. Dari Mas Doni dulu dah. Mas Doni dah, yuk. Kuliah online ya. Kuliah online sih sebenarnya sih ini ya ya kita belajar bertanggung jawab sih kalau kata gue. Gimana caranya walaupun kita jauh, tapi di satu sisi kita nggak melupakan kewajiban kita buat tahu materi itu gitu. Nah kita juga harus melek teknologi gitu kan. Mungkin yang tadinya nggak biasa pakai Zoom jadi terbiasa, yang tadinya nggak biasa pakai Teams jadi terbiasa gitu kan. Terus juga kita gimana caranya kalau kayak gini sih, ya mungkin ada satu kampus selalu ngerti kan maksud gue, yang dia mungkin udah menerapkan kuliah online tuh dari mulai dulu gitu. Sedangkan mungkin semuanya yang lain kan kita baru sekarang ini gitu kan. Secara nggak langsung kan kita mungkin kopi juga nih. Nah, tapi kita di satu sisi yang gue bilang tadi, gimana caranya kita bertanggung jawab nih gitu. Sebenarnya sih so far enak loh. Lu nggak perlu dateng gitu. Lu nggak perlu ngabisin bensin, nggak perlu macet-macetan gitu.
Intinya sih lu Oke. tetap inilah kewajiban lu, jangan lupa aja. Ya, Mas Kris, kalau Mas Kris Gitu. gimana Mas Kris? Ya, kalau buat gue sebenarnya positifnya yang pasti ini ya hemat bensin. Terus hemat tenaga juga kalau buat gue karena kan emang dari tempat kerja ke Romangun kan lumayan ya. Pertama hemat bensin, hemat tenaga. Cuman ya itu kendalanya lebih ke ngatur waktunya lebih susah kalau misalnya tugas kelompok nih. Kita kan biasanya ketemu lebih enak nih koordinasinya. Kalau sekarang kan kadang tunggu-tungguan, kadang juga ada yang ngabres WA sengaja. Ada lah Hilang pasti gitu ya. kayak gitu. Iya susah Iya. gitu. Terus ya yang nggak punya internet itu pasti susah. Kuota untungnya sekarang kan pemerintah bantu juga Iya. dari kampus juga ngasih kuota itu Dari kuota kemarin ya dikasih lumayan ya. lah sangat membantu sangat membantu. Cuman menurut gua ya ini untuk kemajuan di Indonesia juga lah pendidikan pakai sistem jarak jauh gini. Kalau misalkan nggak ada kejadian pandemik ini kan juga pasti nggak bakal ada kemajuan seperti ini gitu pakai Zoom atau Team pasti Iya. offline terus gitu. Ya, kalau dari gue sih apa ya? Sebenarnya gue kalau dibilang suka atau nggak suka, gue kurang suka gitu ya kuliah online gini karena menurut gue kita nggak dapat sensasi kuliah bener-bener kayak Nah ya kuliah benar tuh. gitu sih gitu. Ya. Dan lebih terkesan kayak ya otomatis keseriusan kita juga beda lah gitu. Pasti banyak yang distract. Terus kita bisa melakukan banyak hal juga sambil online gitu. Kalau kita di kelas kan cuma di kelas doang kita tahu gitu. Nah, Iya terus benar. menurut gue juga transfer ilmu dengan teknologi dan secara langsung itu pasti beda gitu. Antara dosen dengan mahasiswanya juga pasti engagement-nya beda gitu. Itu sih yang gue kendalakan gitu. Walaupun ya memang dalam situasi seperti ini mau nggak mau show must go on gitu kan, kuliah nggak bakal bisa dicutiin gitu kan. Kalaupun dicutiin kita juga yang berat, bayar lagi tapi nggak kuliah gitu kan. Nah itu sih gitu. Cuman gue melihat dan gue berharap kita kan bakal setahun lagi nih. Moga-moga tahun depan kondisi membaik dan gue nggak ada bayangan sama sekali sidang tesis tuh kayak online gitu. Wah, Ogah banget iya kayak bro. gitu. Gue mikirnya lebih ke bimbingan. Iya kayak Wah gitu. susah tuh kayaknya tuh Walaupun kalau nanti ada online tuh ngatur positifnya waktu. juga. Udah gue pikirin positifnya apa? Lu tuh bisa bimbingan online dari kantor lu misalnya dari manapun lu bisa gitu. Kalau misalnya Iya lu benar tuh. kerja itu gue bisa Betul. bayangin gue bakal ngambil cuti atau ngambil izin untuk bertemu dosen di pagi hari gitu kan. Iya. Nah Iya. tapi ada positif negatifnya sih tetap gitu ya. Jadi Benar. menurut gue ini aja sih yang kita bahas dulu di episode pertama kita ini. Buat Mas Doni dan Mas Kris, makasih banyak atas sharingnya. Wah makasih juga bro, sama-sama. Iya, Kita sharing-sharing iya. malam-malam gini ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan membahas apa? Stay tune aja gitu ya. Oke, dadah dulu Mas Bro. Oke. Oke, Thank dadah. you. Take care ya. Thank you. Yo.